Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debat nasab antara Habaib dan perwakilan Imaduddin di Banten kemarin merupakan acara yang sukses menarik perhatian banyak orang. Karena per hari ini saja sudah 100.000 lebih orang yang menonton videonya kemarin dengan fokus untuk membahas tentang benarkah para Habaib itu dari jalur Ubaidillah adalah keturunan Rasulullah SAW. Para habaib mengklaim bahwa nasab yang mereka punya itu sanad dan silsilahnya jelas dan terpercaya, sedangkan kelompok Imaduddin menganggapnya sebagai kebohongan dan pencangkukan nasab yang dibuat-buat oleh para habib Ba'alawi. Dalam debat yang berlangsung selama 4 jam lebih ini, kedua belah pihak beradu argumen dan bukti untuk mendukung pendapatnya masing-masing. Namun dari hasil debat tersebut sangat jelas bahwa habaib memiliki argumen yang jauh lebih kuat dan lengkap daripada kelompok Imaduddin. Tim pro habaib di sini menjelaskan secara rinci dan logis tentang asal-usul sejarah nasab mereka serta menyajikan dokumen-dokumen otentik yang memperkuat semua klaim tersebut. Selain itu, para habaib juga mampu menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh kelompok Imaduddin dengan tegas, tepat, dan meyakinkan. Nah, sedangkan kelompok Imaduddin tampak lebih banyak ngeles atau menghindar ketika balik ditanya oleh tim yang pro dengan habaib. Seringkali mereka juga tidak bisa memberikan penjelasan yang meyakinkan tentang dasar-dasar penolakan mereka terhadap nasab habaib dan hanya muter-muter di situ-situ saja. Tidak ada bukti valid dan kredibel yang mereka hadirkan untuk bisa memperkuat pendapat mereka yang memang sudah ringkih dari awal tersebut. Bahkan juga beberapa kali mereka terlihat bingung dan salah bicara ketika berdebat hingga akhirnya mentok tidak bisa berkata apa-apa lagi. Gak usah ngeles, sanatnya baca dulu baru bahas yang lain. Gus Jazul ini gimana Gus Jazul ini? Sanatnya baca dulu. Jadi intinya begini, saya ini sedikit ya. Mereka mengatakan memang tidak ada sebelum Syajarah Mubarakah, ya. Yang mengatakan Ubaidillah. Untuk fair, kalau begitu anak-anak Ahmad yang lain pun harus dengan standar yang sama. Jangan berlaku hanya kepada Ubaidillah saja, begitu maksudnya kan? Nah, jadi harus dibuktikan. Kalau ternyata tidak ada, berarti demi metode Kiai Imad semua gugur. Semuanya gugur. Kalau tidak dipakai metode tersebut, berarti semuanya sahih. Sahih. Begitu kan? Ayo. Nalar berpikirnya Ya, begitu. saya tunggu sampai ulang tahun Kiai. Jangan diulang. Kalau kita sepakat bahwasannya siapa tadi? Ali dan Husain, Ali dan Husain. Ali dan Husain nggak ada, Ya. bukan termasuk anak dari Ahmad Ubaidillah, Ahmad bin Isa al-Muhajir. Berarti Ubaidillah pun sama ya. Nah, selesai malah tesis Kiai Imad selesai kalau Syajarah Mubarakah ada akurat. Duar, selamat datang di kebenaran. Tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka dari itu sangat jelas di acara perdebatan kemarin siapa yang benar-benar alim dan siapa yang cuma asal bunyi atau asbun. Tim yang pro dengan habaib telah membuktikan bahwa habaib Ba'alawi itu adalah benar-benar keturunan Rasulullah SAW yang sah dan terbukti secara ilmiah berdasarkan kitab-kitab nasab dan kaidah-kaidah isbat nasab yang sudah diatur dan ditetapkan oleh ulama-ulama nasab internasional di seluruh dunia. Nah, sedangkan kelompok Imaduddin di sini hanya mencoba merusak nama baik habaib dengan tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dikatakan itu adalah tesis dengan dasar yang kuat. Karena begitu banyak kecacatan dan kesalahan-kesalahan fatal yang sangat tidak layak jika tesis ini digunakan untuk membatalkan nasab suatu kabilah besar seperti Ba'alawi. Dan ini juga sudah dikupas tuntas oleh Abu Qurtubi kemarin. Dan saya rasa bahkan kita tidak perlu menjadi orang yang alim untuk bisa menilai hasil perdebatan kemarin siapa yang bisa dikatakan sebagai pemenang dan siapa yang bisa dikatakan sebagai pecundang. Dari komentar-komentarnya di video itu pun sudah jelas presentasinya kemenangan itu berpihak kepada siapa. Walaupun di perdebatan kemarin pihak panitia tidak memberikan kesimpulan siapakah yang lebih kuat argumennya dan bisa dikatakan sebagai pemenang, tetapi masyarakat awam sudah bisa menilai kebenaran itu ada di pihak mana. Dan dengan adanya acara debat yang diadakan oleh Kesultanan Banten kemarin, ini harusnya bisa menjadi pelajaran bagi semua orang untuk tetap mengakui nasab para Habib Ba'alawi dan tidak boleh lagi meragukannya, karena bukti-bukti kebenaran nasab mereka itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan tuduhan-tuduhan yang membatalkan nasab para habaib itu sendiri.
Dan diharapkan setelah adanya perdebatan nasab kemarin, itu masyarakat jadi tahu kemana mereka harus berpihak dan tidak mudah terpengaruh lagi oleh fitnah-fitnah yang disebar oleh kelompok-kelompok Imaduddin dan pengikut-pengikutnya yang selama ini merasa paling benar dan paling ilmiah. Tapi ternyata itu tesisnya rungkat dari awal. Dan akhirnya alhamdulillah ratusan ribu orang sudah menyaksikan sendiri detik-detik rungkatnya tesis Imaduddin ini. Kita yang percaya dengan habaib dari awal menyadari bahwa kebenaran adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan selamanya. Kebenaran adalah cahaya yang akan menerangi kegelapan dan keadilan akan mengalahkan kezaliman. Kebenaran adalah hakikat yang akan menyelamatkan manusia dari kesesatan dan kebinasaan. Tetapi kita juga tahu bahwa kebenaran itu tidak selalu mudah untuk ditemukan. Banyak halangan dan rintangan yang menghadang, baik dari dalam diri maupun dari luar. Banyak godaan dan tipu daya yang menggoda dan menghasut, baik dari hawa nafsu maupun dari setan. Banyak kesalahpahaman dan konflik yang terjadi, baik di antara sesama manusia maupun antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita untuk selalu berusaha mencari kebenaran dengan cara yang benar, tidak cuma mengandalkan akal dan logika semata, tetapi juga hati dan iman kita ini dimanfaatkan. Kita tidak boleh menelan mentah-mentah informasi yang datang kepada kita, tetapi kita juga perlu meneliti dan membandingkannya serta menanyakan sumber-sumbernya langsung kepada guru-guru kita yang mempunyai sanad ilmu yang terpercaya di bidangnya. Dan kita harus yakin jika kita sudah benar-benar berusaha dengan sungguh-sungguh, maka Allah pasti akan membantu kita menemukan kebenaran tersebut. Karena Allah sudah berfirman di Quran Surah Al-Ankabut ayat ke-69 yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, maka Allah akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang diridhoinya, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Ankabut ayat ke-69. Dan saya pribadi berharap dengan adanya video ini, semoga ini bisa menjadi saksi atas kebenaran perjuangan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berdoa agar Allah menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang mencintai kebenaran, membela kebenaran, dan hidup dalam kebenaran. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.